Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Ningrum. Saya akan melakukan review kurikulum negara Jerman sebagai bentuk tugas UAS mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan pendidikan di Jerman yang tercantum dalam undang-undang yang pertama adalah untuk membentuk individu yang maju secara fisik, moral, dan intelektual. Dan yang kedua adalah untuk membentuk manusia yang kreatif secara sosial yang memiliki minat terhadap sajak, bagaimana terhadap matematika dan juga ekonomi. Nah, untuk wajib belajar sendiri di Jerman itu wajib belajar dimulai sejak usia 6 sampai 18 tahun. Nah, ini kisaran antara 12 sampai 13 tahun tergantung peraturan dari negara bagiannya. Kalau di Berlin itu biasanya 13 tahun. Di Jerman sendiri secara umum jenjang pendidikannya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Elementarbrei, yaitu prasekolah. Di sini ada Kinderkrippe sama Kindergarten. Dan yang kedua ada Grundschule atau Primarstufe, yang ini kalau di Indonesia itu setara kayak sekolah dasar. Nah, yang ketiga ada Sekunderstufe 1 sama Sekunderstufe 2. Nah, ini itu sekolah menengah pertama sama sekolah menengah atas kalau di Indonesia. Nah, yang keempat ada Universitas sama Fachhochschule. Ya, ini adalah perguruan tinggi di negara Jerman. Yang pertama ada Elementarbrei. Nah, secara umumnya itu terbagi menjadi 2 jenjang. Yang pertama ada Kinderkrippe yang dimulai dari usia 0 sampai 3 tahun. Nah, kenapa sih ada Kinderkrippe? Jadi cuti melahirkan di Jerman itu bisa sampai 3 tahun. Namun ada juga pekerjaan yang tidak membolehkan sampai 3 tahun. Nah, karena alasan itulah Kinderkrippe hadir buat mengasuh anak-anak yang orang tuanya bekerja. Jadi makanya mulai dari anak umur 2 bulan sampai 3 tahun itu ada sekolahnya sendiri. Nah, yang kedua ada Kindergarten. Nah, Kindergarten ini setara dengan taman kanak-kanak kalau di Indonesia. Nah, ini diperuntukkan untuk anak usia 3 sampai 5 tahun. Jenjang yang selanjutnya ada Grundschule atau Primarstufe. Nah, ini adalah jenjang sekolah wajib yang pertama di Jerman. Nah, Grundschule ini setara dengan sekolah dasar kalau di Indonesia. Namun perbedaan secara umumnya adalah Grundschule di Jerman hanya berlangsung selama 4 tahun. Namun ada perbedaan di bagian Brandenburg sama Berlin, yaitu sekolah dasar berlangsung selama 6 tahun. Nah, untuk rapot sendiri itu di sekolah dasar baru ada sejak anak memasuki kelas 3 sekolah dasar. Nah, untuk ujian kelulusan sendiri itu secara umum terjadi di kelas 4. Nah, dari ujian penentuan kelulusan itu akan ditentukan ke jenis sekolah mana sih kita akan melanjutkan sekolah. Nah, yang selanjutnya jenjang ketiga itu ada sekolah menengah atau Sekunderstufe 1 sama Sekunderstufe 2. Secara umum Sekunderstufe itu terbagi menjadi 3 jenis sekolah. Yang pertama ada Hauptschule, ini untuk kelas 5 sampai kelas 9. Nah, yang kedua ada Realschule, ini terdiri dari kelas 5 sampai kelas 10. Nah, yang ketiga ada Gymnasium, yaitu mulai dari kelas 5 sampai kelas 12. Ada juga yang sampai kelas 13. Nah, Gymnasium ini bakalan dapat abitur atau ijazah yang digunakan untuk masuk ke universitas. Nah, bedanya Gymnasium, Realschule sama Hauptschule adalah di abitur ini gitu. Yang dapat abitur itu hanya di Gymnasium. Sedangkan untuk Hauptschule dan Realschule itu biasanya kita lanjut ke sekolah vokasi atau sekolah profesi gitu. Kalaupun lanjut kuliah, Hauptschule sama Realschule itu harus nambah sekolah lagi dan lalu melakukan ujian kelulusan buat dapat ijazah abitur ini. Nah, untuk lulusan dari Indonesia, SMA atau SMK, ketika melakukan penyetaraan ijazah nih,
belum ada yang bisa sampai setara dengan gimnasium di Jerman. Paling full ijazah SMA di Indonesia itu setara dengan Realschule, dan itu pun masih harus nambah sekolah 1-2 tahun untuk bisa dapat ijazah buat masuk ke universitas. Nah, ada jenis sekolah lain di Jerman selain 3 jenis yang tadi saya jelaskan, yaitu Gesamtschule. Nah, Gesamtschule ini adalah gabungan dari ketiga jenis sekolah tersebut. Nah, Gesamtschule ini adalah jalan tengah gitu. Jadi ketika kita ngerasa nggak cocok di Hauptschule, Realschule atau Gymnasium, kita bisa pindah berdasarkan nilai seperti itu. Lalu jenjang yang keempat adalah perguruan tinggi. Nah, secara garis besarnya perguruan tinggi di Jerman itu ada 2, yaitu universitas sama Fachhochschule. Kalau universitas itu sama kayak universitas pada umumnya. Kalau Fachhochschule itu lebih ke institut atau menyediakan jurusan-jurusan teknik gitu. Nah, untuk Realschule bisa melanjutkan ke Fachhochschule. Kalau untuk universitas mungkin cukup sulit, harus melakukan sekolah lagi, penyetaraan ijazah lagi, harus melakukan Ausbildung dan lain sebagainya. Mata pelajaran di sekolah Jerman. Nah, rata-rata itu sekolah di Jerman itu mengajarkan bahasa, ekonomi, matematika, IPA, kesehatan, kerajinan tangan, sekolah bersamaan, politik, ilmu sosial, pendidikan, psikologi, teologi, kesusastraan, dan juga kesenian. Nah, untuk jam pelajaran di sekolah Jerman pada umumnya itu berlangsung selama 38,5 jam per minggu. Untuk sekolah dasar, sekolah dimulai dari 7.45 atau jam 8 sampai jam 12.30. Nah, untuk TK-nya sendiri itu jam pelajarannya adalah 30 jam per minggu. Lalu yang terakhir ada perbandingan sekolah Indonesia dan juga sekolah di Jerman. Perbedaan sekolah di Jerman dan juga sekolah di Indonesia. Yang pertama, PR. PR baik di Indonesia ataupun di Jerman itu sama-sama ada. Bedanya mungkin kalau di Jerman lebih banyak. Kalau silabus di Indonesia ataupun di Jerman juga sama-sama ada. Kalau di Jerman itu silabus berasal dari pemerintahan negara bagian gitu. Jadi disamakan. Bahkan untuk materinya pun tidak boleh disebarkan sebelum ada persetujuan dari pemerintah pusat. Untuk wajib belajar sendiri di Indonesia berlangsung selama 12 tahun, sedangkan di Jerman adalah 13 tahun. Nah, untuk biayanya di Indonesia masih ditanggung, ada biaya SPP dan DPP, sedangkan kalau di Jerman itu biaya sekolah itu benar-benar gratis. Dan kalaupun ada, itu adanya di perguruan tinggi yaitu UKT, dan itu pun kisaran antara 100 sampai 300 euro, dan itu kalau dirupiahkan masih di bawah rata-rata UKT di Indonesia gitu. Tapi di Jerman itu kalaupun kita bayar UKT itu udah bebas uang makan di kantin, bebas tiket tram, bus, dan lain sebagainya gitu. Jadi ya kita bayar UKT tapi kita dapat banyak fasilitas mulai dari transportasi ataupun uang makan. Nah, untuk perbedaan selanjutnya di seragam. Kalau di seragam Indonesia ada merah putih, putih abu-abu, putih biru, pramuka, olahraga, batik, dan lain sebagainya. Kalau di Jerman itu nggak ada seragam. Perbedaan selanjutnya ada di rapot. Yang pertama adalah rapot di Jerman itu dibagikan mulai kelas 3 SD. Sedangkan kalau di Indonesia rapot udah ada sejak kelas 1 SD kan.
Nah, untuk rentang nilainya di rapot itu kalau di Indonesia adalah rentang nilai 1 sampai 100. Jadi semakin tinggi itu semakin bagus. Kalau di Jerman rentang nilainya cuma 1 sampai 6, yang dimana 6 itu adalah nilai terendah dan 1 adalah nilai tertinggi. Jadi semakin kecil semakin bagus. Sedangkan untuk kesenian, kalau di Indonesia dilarang berambut gondrong, dilarang bertato, dilarang piercing, dan lain sebagainya. Perbedaan yang paling mencolok sih, kalau di Jerman itu kita bebas atas penampilan kita, yang penting kita pede dengan penampilan itu, kita boleh memakai itu. Dan tato, piercing, rambut gondrong itu di Jerman itu masuk kesenian gitu, jadi bukan bentuk ketidakrapian seperti di Indonesia. Dan untuk anak usia 16 ke bawah harus ada surat persetujuan dari orang tua yang membolehkan untuk bertato dan lain sebagainya. Sedangkan untuk di atas 16 tahun itu sudah menjadi tanggung jawab sendiri. Nah, untuk UNAS-nya sendiri kalau di Indonesia terdiri dari 3 sampai 4 mata pelajaran wajib, sedangkan kalau di Jerman itu 5 mata pelajaran minat dan bakat. Nah, untuk penjurusan di Indonesia sendiri dimulai sejak SMA, sedangkan di Jerman itu penjurusan sudah disiapkan dari SD. Jadi sejak dari SD kamu bakalan langsung ditentuin ke sekolah mana kamu akan lanjut. Nah, dari jenjang sekolah itu mulai dari Hauptschule sampai gimnasium itu akan menentukan apakah kamu mau kuliah atau kamu langsung ke profesor. Terima kasih. Maaf apabila ada banyak kesalahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.